Nah, oke, jadi saya ulangi kembali untuk penginstalan templating admin LTI ke framework CI 4. Nah, di sini kalian perlu dua file yang dibutuhkan untuk kalian download. Nanti itu pertama ada framework CI-nya sendiri. Nanti saya kirim ini linknya di deskripsi, sama framework sama link dari admin LTI-nya. Oke, jadi pertama itu kita ekstrak dulu framework CI-nya. Buka dulu, kita buka ke htdocs. Path-nya disesuaikan. Di sini saya pakai Linux, jadi ada di opt/lmpp/htdocs. Oke, kita ekstrak ini yang framework 414. Nah, di sini kalian ganti namanya dulu. Ganti nama terserah. Di sini saya kasih contoh latihan. Oke, untuk itu setelah itu kita testing dulu ke localhost/latihan. Nah, ini folder index dari CI 4. Karena CI 4 biasanya pakai folder public, jadi kita ke folder public. Nah, di sini error nggak apa-apa karena kita belum konfigurasi lebih lengkap. Nah, setelah itu kita buka folder ini ya, folder CI 4-nya. Kita buka pakai Visual Studio Code atau pakai text editor yang teman-teman biasa pakai. Nah, oke, di sini kita udah buka. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita setting env-nya. Jadi di setiap folder ini, di setiap project CI4 terutama itu ada file yang dinamakan env. Env ini kependekan dari environment, di mana kita akan mengatur setiap fungsi-fungsi bagaimana CI ini berjalan secara normalnya. Oke, ini env, kita rename jadi .env atau kita bisa save as jadi .env. Contoh saya rename jadi .env, itu nggak apa-apa, atau kalian bisa langsung di save as, itu nggak apa-apa. Kalau untuk di save as, kita klik ini, kita tekan Ctrl Shift S. Oke, nah ini kita ganti jadi .env. Benar, ini dikasih titik doang, cukup dikasih titik di awalnya. Oke, terus kita save. Nah, kita udah save di sini. Kita langsung buka file .env yang tadi dibuat. Nah, langkah kedua yang harus dilakukan adalah kita setup environment-nya sama base URL. Nah, environment ini karena ada tanda pagar, tanda bahwa environment ini dokumentarkan, jadi tidak bisa dibaca oleh sistem. Kita hapus tanda pagarnya. Oke. Nah, setelah itu production ini kita ganti ke development. Oke, tulisannya seperti ini, development. Setelah itu kita ganti base URL-nya. Base URL-nya ini teman-teman ikutin dari folder URL yang ada di sini. Kita klik ini, copy, Ctrl C. Di sini di dalam string ini, di dalam tanda kutip ini kita paste. Oke, kita save. Nah, setelah itu kita refresh. Nah, karena ada exception ini, saya kurang tahu apakah di Windows juga begini. Tapi kalau masalah yang saya sering temu di Linux itu karena file ini, folder cache ini tidak bisa dibaca oleh CodeIgniter. Bukan tidak bisa dibaca, tapi nggak bisa nge-write, nggak bisa nulis, nggak bisa nge-save apapun. Untuk ininya, untuk ngefixnya, kita ke folder writable sama cache. Writable, cache. Nah, ini kita properties. Kita ganti permissionnya ke can view and modify content. Saya kurang tahu apakah cukup satu ini, yang grup ini, atau others. Oke. Ini masalah spesifik untuk Linux. Untuk kalian yang pakai Windows, sepertinya bisa langsung pakai. Kita refresh lagi. Nah, ketika udah jadi tampilan ini, berarti kalian udah bisa install frameworknya. Kalian udah sukses untuk menginstal framework
CodeIgniter. Oke, setelah itu kita install temanya. Nah, tema tadi yang disarankan itu admin LTI yang disuruh sama Pak Freddy ya. Oke, kita buka admin LTI-nya. Nah, terus untuk ini, untuk yang folder CodeIgniter-nya, kita arahkan ke folder public. Nah, cukup di sini aja. Balik lagi ke admin LTI tadi, yang arsip tadi. Kita cuma butuh 2 folder, cukup dist sama plugins. Oke, itu doang. Setelah itu kita ekstrak ke folder public. Ditunggu lumayan lama di sini karena saya sambil ngerekam juga. Nah, oke, udah kelar. Setelah itu kita butuh salah satu file aja. Contoh di sini saya butuh buat nge-view dashboardnya, saya hanya butuh index.html. Nah, file index.html ini kita ekstrak. Oke, itu langkah ketiga, dan langkah ini setelah ini bakal lebih teknikal. Jadi kita ke ini dulu, ke folder ke ininya dulu, ke Visual Studio Code-nya dulu. Kita buka terminal di sini. Untuk di Visual Studio Code, kalian bisa pencet Ctrl tilde. Tilde itu simbol yang di bawah escape. Nah, nanti akan muncul terminal seperti ini. Kalau bahasa terminal kurang familiar kalian, untuk Windows paling ada CMD. Itu dibuka dari Windows, tombol Windows, terus ketik CMD. Nanti ada tuh. Kalau di sini saya pakai Linux, jadi saya pakainya konsol. Nah, oke. Setelah itu kita akan membuat view. Membuat view ini ada dua sub langkah. Yang pertama itu kita bikin controllernya dulu. Nah, untuk membuat controller kita arahkan dulu kita mau kemana nih, folder dashboard ini mau kemana nih. Jadi contoh ya, saya bakal bikin view dashboardnya itu ada di /dashboard. Jadi kita ketikkan dulu /dashboard. Nah, ini akan error karena controller dashboard ini tidak ditemukan. Jadi kita bikin controllernya. Cara pembuatan controller ada 2 cara. Yang pertama itu manual. Kalian harus hafal sedikit dari kodenya, atau enggak secara otomatis dibuat sama Spark. Untuk pembuatan dari Spark yang gampang aja, kita ketikkan di terminal php spark make .2 controller spasi nama controllernya. Nah, nama controller di sini saya ingin buat dashboard, jadi kita buat dashboard di sini. Spasi dashboard. Nah, setelah itu kita klik enter. Tekan enter. Nah, kalau ada tulisan seperti ini berarti artinya sukses. Udah, controllernya udah dibuat di app controllers dashboard. Nah, di sini kita ya akan nge-return view-nya. Nah, untuk nge-return view-nya itu kita hapus ini yang komentar itu. Terus kita ketikkan return view dashboard. Saya nge-lag. Oke. Jangan lupa titik koma di akhir. Kita save. Oke. Nah, langkah kedua, kita ke folder views. Kita bikin file baru namanya dashboard.php. Oke. Udah, terus kita refresh ini. Nah, akan tampil tampilan kosong. Di sini file kita akan konfirmasikan kalau file dashboard ini udah keload dengan cara kita masukkan tes aja deh. Semisal di sini nongol tes, berarti udah ini nih, udah keload. Nah, ini muncul tes. Berarti view ini secara otomatis sudah di load oleh controller. Oke, selanjutnya kita akan terapin tema dari admin LTI-nya. Tadi folder plugins dan disk ini udah diekstrak. Langkah yang paling akhir ini kita copy indeks konten dari index.html semuanya
Ini semua ini dari atas sampai bawah, Ctrl A untuk select semua ini, semua kodenya. Kita copy, Ctrl C, lalu ke dashboard.php tadi yang barusan dibuat tadi, yang view-nya. Terus kita paste. Nah, setelah itu kita save. Oke. Setelah kita save, kita refresh lagi yang tadi, yang di browser. Tunggu sebentar. Ini laptop saya agak nge-lag karena sekalian ngerekam sih. Nah, itu logo dari admin LTI. Khas banget ini logonya. Tunggu sebentar. Entah sebentar atau lama sih, pokoknya ditunggu aja. Nah, itu udah ngeload. Nah, ini tampilan dari indeks si admin LTI. Untuk halaman-halaman lain gimana? Sama step-stepnya kayak tadi, tinggal kalian sesuaikan. Halaman-halaman itu, halaman-halaman ini yang ada di admin LTI biasanya tersimpan di folder pages kalau nggak salah. Bentar, ini dibuka dulu. Nah, di sini di folder admin LTI-nya itu ada ada folder pages. Nah, ini itu semua dari halaman-halaman ini nih. Saya yakin kalian nggak akan pakai semua ini. Untuk kalau untuk nge-view dashboardnya doang, ini udah lebih dari cukup. Jadi untuk tambahan, barangkali ingin ditambahkan, ya semua page-nya dimasukin ke sini. Tapi nggak akan saya cover di video ini. Untuk mungkin di video selanjutnya bakal saya jelasin tentang templating, layouting di ini.